Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Pak Karsim Eskom MM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Kami mengangkat pada sebuah buku manajemen operasional karya penulis Pak Dr. Adi Rahmat SEMM, Bapak Dr. Hardi SEMM, Bapak Ahmad Ade Irwanda STMM, dan Bapak Wenti Sasrapita Abius Eskom MM. Di sini, sebelum pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septia Kusuma Wardani Putri dengan NIM B1021231034 sebagai moderator. Selanjutnya rekan saya Farah Puan Maharani dengan NIM B1021231033 dan yang terakhir pada rekan saya Naysila Aura Fasya B1021231009. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Pada pengertian ekonomi manajerial sendiri adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menggabungkan prinsip ekonomi mikro dan juga makro untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis oleh manajer. Nah, tujuannya adalah untuk membantu manajer membuat sebuah keputusan yang rasional dan efisien serta guna meningkatkan kinerja operasional pada perusahaan. Nah, dengan memahami ekonomi manajerial, manajer bisa mengevaluasi kondisi pasar serta menentukan strategi harga serta merencanakan produksi dan distribusi secara optimal. Nah, selanjutnya, pada tujuan utamanya adalah memaksimalkan efisiensi operasional perusahaan. Ini juga berarti menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin tanpa menurunkan kualitas produk ataupun jasanya. Nah, di sini ada 4 ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama ada perencanaan kapasitas. Nah, perencanaan kapasitas adalah menentukan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Dan yang kedua, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah mengelola alur barang dan informasi dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Di sini saya akan memberikan contoh pada perusahaan Shopee. Nah, perusahaan Shopee adalah di sini contohnya menggunakan teknologi berbasis data dan integrasi gudang regional untuk mempercepat proses pengiriman barang dan menekankan biaya yang logistik. Dengan sistem gudang terdistribusi dan fitur Shopee Express, mereka itu akan mampu meningkatkan efisiensi operasional sambil menetapkan dan menjaga kepuasan pada pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sistem produksi. Nah, sistem produksi adalah menentukan metode terbaik dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas. Nah, pengendalian kualitas adalah menjamin produk sesuai standar dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Nah, di sini yang slide kedua ada tahapan dan faktor dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sini ada 5 tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Nah, identifikasi permasalahan adalah langkah pertama yang mengenali isu utama yang sedang dihadapi pada perusahaan. Contohnya pada penurunan penjualan, tingginya biaya operasional atau kepuasan pelanggan yang menurun. Dan yang kedua, pengumpulan informasi. Nah, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik pihak internal, contohnya pada data keuangan dan laporan produksi, serta maupun pihak eksternal dalam contohnya tren pasar dan juga kompetitor. Dan yang ketiga, analisis alternatif. Nah, analisis alternatif yaitu menyusun beberapa opsi solusi dan menimbang kelebihan serta kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya pada analisis alternatif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada perusahaan Gojek untuk pengumpulan informasi dalam analisis alternatif. Nah, Gojek sendiri mengandalkan data yang real-time dari pengguna dan mitra driver untuk mengambil keputusan bisnis, misalnya dalam mengatur tarif dinamis atau dynamic pricing, yaitu Gojek menganalisis data permintaan, perjalanan secara langsung, lalu mempertimbangkan beberapa opsi seperti peningkatan tarif di jam sibuk atau penambahan insentif untuk driver di area tertentu. Nah, selanjutnya yang keempat, pemilihan solusi terbaik. Nah, pemilihan solusi terbaik
adalah memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan berdasarkan kriteria efisiensi, biaya, dan juga resiko. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Nah, evaluasi dan pengendalian adalah tahap di mana setelah keputusan diimplementasikan, hasilnya akan dipantau dan dievaluasi, namun jika ada kekurangan akan segera diperbaiki oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, di sini ada slide pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama pada efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya sendiri adalah keputusan bisnis harus bisa menekankan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan, contohnya dengan menggunakan teknologi otomatisasi. Yang kedua, keberlanjutan atau sustainability. Nah, keputusan juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Contohnya mungkin mahal di awal nih, tetapi menguntungkan dalam jangka panjangnya. Dan yang ketiga, keputusan konsumen. Keputusan yang baik akan meningkatkan pengalaman pelanggan, misalnya pada meningkatkan layanan pelanggan, mempercepat pengiriman, atau personalisasi pada produknya. Dan yang terakhir, dampak terhadap kompetisi. Nah, dampak terhadap kompetisi adalah setiap keputusan juga harus mempertimbangkan bagaimana nih dampaknya terhadap posisi perusahaan dibandingkan pesaing di pasar. Nah, bagaimana dampak tersebut itu, strateginya harus mampu menciptakan keunggulan yang bersaing. Nah, sudah sampai di akhir pada pembahasan saya. Terima kasih dan mohon maaf bila saya ada salah kata dalam pembahasan ataupun perbuatan. Selanjutnya akan saya alihkan dan saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya, kepada saudara Naysila Aurafasya, dipersilakan. Terima kasih. Berikutnya adalah pasar. Nah, di sini pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Lalu, fungsi pasar dalam perekonomian yaitu ada distribusi, penetapan harga, dan juga fasilitasi perdagangan. Nah, jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk yaitu ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan juga persaingan monopolistik. Berikutnya ada konsep harga yang dimana harga adalah nilai tukar suatu barang dan jasa yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, faktor yang mempengaruhi harga yaitu ada biaya produksi, permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah seperti subsidi dan juga pajak, lalu yang terakhir ada persaingan dalam pasar. Nah, itu seperti harga tidak selalu ditentukan oleh biaya produksi, kadang juga oleh persepsi nilai dari konsumen. Contohnya, harga Starbucks yang jauh lebih tinggi daripada kopi biasa karena brand dan pengalaman pelanggan. Lalu kebijakan pemerintah seperti subsidi bisa membuat harga barang lebih murah bagi konsumen. Contohnya itu seperti subsidi BBM. Nah, di pasar dengan persaingan tinggi, perusahaan harus menetapkan harga kompetitif untuk bisa bertahan. Lalu selanjutnya di sini ada konsep permintaan dan penawaran, yang dimana hukum permintaan yaitu jika harga naik maka permintaannya akan menurun. Begitupun sebaliknya jika harga turun maka permintaannya akan naik. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan itu bisa harga barang itu sendiri, yang pertama, yang kedua ada harga barang substitusi dan komplementer, lalu yang ketiga ada pendapatan konsumen, terus yang terakhir ada selera dan preferensi. Lalu hukum penawaran itu adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga menurun. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama ada biaya produksi, kedua teknologi, dan yang ketiga itu jumlah produsen di pasar. Nah, di sini itu permintaan itu menunjukkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga. Penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual barang pada tingkat harga tertentu. Interaksi antara permintaan dan juga penawaran inilah yang menentukan harga pasar itu sendiri. Contoh nyatanya itu bisa seperti saat musim durian nih. Nah, harga bisa turun karena penawarannya itu meningkat. Namun saat tidak musim durian tadi, maka harga naik karena penawarannya itu juga rendah gitu. Selanjutnya ada teori harga kuantitas equilibrium. Nah, yang dimana di sini itu titik keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu diagram keseimbangan pasar itu menunjukkan interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Dan juga perubahan pada faktor eksternal itu dapat menyebabkan perubahan keseimbangan pasar itu sendiri.
Nah, maka dari itu tuh titik equilibrium tadi itu disebut juga harga keseimbangan yang dimana tidak ada kelebihan maupun kekurangan barang. Bila harga di atas equilibrium terjadi surplus atau kelebihan barang, maka penjual ini tuh ingin menjual lebih banyak dari yang dibelikan oleh konsumen. Lalu, bila harga di bawah equilibrium ini terjadi kekurangan barang karena permintaan lebih besar dari penawaran, contohnya itu, contoh sederhananya itu bisa seperti tiket konser yang sering cepat habis nih, karena harganya itu di bawah equilibrium itu tadi, seperti permintaan yang tinggi namun penawarannya itu terbatas. Lalu berikutnya teori perubahan harga akibat pergeseran kurva. Nah, berikutnya yaitu teori perubahan harga akibat pergeseran kurva. Nah, di sini pergeseran kurva permintaan. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan masyarakat meningkatkan permintaan seperti kurva akan bergeser ke kanan. Perubahan selera dan preferensi dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan. Nah, yang berikutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Nah, yang pertama itu perubahan harga bahan baku dapat meningkatkan atau menurunkan penawaran. Lalu kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi dan juga meningkatkan penawaran. Untuk pergeseran kurva permintaan itu bukan karena harga barang itu sendiri, tetapi karena faktor eksternal seperti pendapatan, selera, ataupun harga barang lain. Contohnya itu bisa seperti gaya hidup sehat meningkat, permintaan buah organik juga ikut meningkat atau menaik. Nah, pergeseran kurva penawaran itu bisa disebabkan oleh kemajuan teknologi atau seperti efisiensi produksi, bencana alam, ataupun kenaikan biaya input. Nah, contohnya itu bisa seperti teknologi pertanian yang canggih, panen lebih banyak, lalu penawarannya naik, dan harganya menurun. Penting untuk membedakan pergerakan sepanjang kurva itu karena harga yang disebabkan oleh harga. Nah, dengan pergeseran kurva itu faktor-faktor itu bisa dikarenakan karena adanya dari faktor non harga itu sendiri. Oke, baiklah sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Nah, materi selanjutnya adalah pengertian permintaan. Nah, permintaan adalah jumlah harga yang dimana dipengaruhi oleh definisi permintaan. Nah, dalam hukum permintaan ini, jika harga barang naik, maka harga barang itu juga akan naik. Nah, jika sebaliknya, jika harga pasar menurun, maka harga barang itu juga akan menurun. Nah, oleh karena itu, masyarakat itu tidak akan minat untuk membeli barang dari produsen, melainkan produsen yang akan menurunkan harga barangnya agar konsumen itu mengonsumsi barang yang mereka produksi. Nah, di sini terdapat fungsi permintaan. Ya, sebagaimana dapat kalian lihat dari rumus tersebut. Nah, dari penjelasan rumus tersebut ada QD yang sama dengan jumlah barang yang diminta tambahan sedikit teks isi. Yang kedua adalah P sama dengan harga barang. Yang ketiga adalah Y sama dengan pendapatan konsumen. Yang keempat adalah PS, yang dimana harga barang substitusi atau komplement. Yang kelima ada T yang sama dengan selera atau preferensi konsumen. Nah, yang keenam itu ada E yang sama dengan ekspektasi masa depan terhadap harga pendapatan. Permintaan. Nah, hukum permintaan adalah prinsip dasar dari suatu ekonomi yang menyatakan bahwa dengan asumsi faktor-faktor lain tetap tidak berubah, tetapi jumlah barang atau jasa yang diminta itu akan berbanding balik dengan perubahan harga. Sehingga jika harga suatu barang naik, maka permintaannya itu akan turun. Jika sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaannya akan naik. Nah, terdapat 3 alasan fenomena. Yang pertama itu ada efek substitusi, yang dimana efek ini itu terjadi ketika harga suatu produk itu meningkat sehingga konsumen itu lebih memilih alternatif yang lebih praktis. Contohnya itu harga daging kambing yang naik. Sebagian konsumen itu pasti akan beralih ke daging sapi atau sumber protein lainnya. Nah, yang kedua itu ada efek pendapatan. Nah, efek pendapatan itu adalah menggambarkan bagaimana perubahan harga memengaruhi suatu daya beli konsumen. Nah, yang ketiga itu ada hukum utilitas marginal yang menurun, yang dimana hukum ini itu menyatakan bahwa kepuasan dari tambahan yang diperoleh
dari mengonsumsi satu unit tambahan, suatu barang akan semakin berkurang sehingga dengan meningkatnya konsumen. Nah, selanjutnya itu adalah elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang yang memengaruhi jumlah permintaannya. Nah, ada beberapa jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama elastisitas harga permintaan, yang dimana jika ide permintaan bersifat elastisitas atau sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedua itu ide yang dimana kurang dari satu permintaan bersifat inilatis. Yang ketiga itu tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Nah, selanjutnya itu ada ide yang dimana sama dengan satu permintaan yang bersifat uniter atau proporsional terhadap perubahan harga. Yang kedua itu ada elastisitas pendapatan permintaan, yang dimana jika EY kurang dari 0, maka barang tersebut itu adalah barang normal. Sementara jika EY kurang dari 0, maka barang tersebut tergolong barang inferior. Nah, yang ketiga itu ada elastisitas silang permintaan, yang dimana jika EY lebih besar dari 0, maka barang itu adalah substitusi. Nah, dapat kalian lihat juga terdapat contoh rumus pada samping gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu terdapat 5 faktor yang mempengaruhi harga permintaan. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri, yang dimana jika harga barang permintaan itu cenderung menurun. Yang kedua itu ada pendapatan konsumen, yaitu pendapatan yang lebih tinggi peningkatnya daya beli konsumen. Yang ketiga itu adalah harga barang lain, yang dimana harga substitusi dan komplement berpengaruh ke permintaan, perubahan tren dan gaya hidup yang dapat mengubah permintaan. Nah, jika konsumen itu mengharapkan harga naik di masa depan, mereka akan memenuhi lebih awal. Nah, selanjutnya itu ada preferensi atau selera konsumen. Yang kelima adalah ekspektasi masa depan. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi teori permintaan dalam manajemen operasional. Nah, teori permintaan yang digunakan untuk merencanakan produksi, strategi harga, dan pengelola persediaan. Dengan memahami pola permintaan, perusahaan juga dapat menghindari kelebihan atau kekurangan stok serta menyesuaikan harga untuk memaksimalkan keuntungannya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, manajemen operasional berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi produksi serta menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nah, keberlanjutan suatu perusahaan itu sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola sumber daya secara optimal, menyempurnakan proses produksi, dan menjaga kualitas produk maupun layanan yang diberikan. Selain itu, pemahaman ini terdapat dinamika pasar menjadi suatu faktor utama untuk merumuskan strategi bisnis yang mempererat, dan faktor permintaan dan penawaran itu juga memiliki peran penting dalam menentukan harga suatu produk. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah dan tutur kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.